Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan anak usia dini, dalam hal ini Ibu Ade Agus Riani, SPSI MPD, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat serta hidayahnya lah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini guna melaksanakan aktivitas kita sebagai mahasiswa, yakni dari menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang bimbingan dan konseling untuk pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini. Yang dengan pemateri pertama saya sendiri, satu, pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kedua, kenapa pentingnya bimbingan dan konseling pada anak usia dini? Yang pertama, pendidikan sebagai pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua itu, anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi tumpuan serta harapan orang tua dan masa depan bangsa. Poin yang ketiga, untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Yang keempat atau yang terakhir itu masa usia dini adalah periode kritis dalam perkembangan anak. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling anak usia dini. Tujuan yang pertama yaitu membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Tujuan yang kedua, membantu anak agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tujuan yang ketiga, membantu anak untuk mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Tujuan berikutnya yaitu membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Tujuan selanjutnya, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Dan tujuan berikutnya itu membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Tujuan selanjutnya, membantu orang tua mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya yang sesuai dengan taraf kemampuan fisik dan indranya serta kecerdasannya. Tujuan yang terakhir, memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Materi selanjutnya dibahas oleh Saudari Rosdiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Yaitu satu, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi dan yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Dan yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Kemudian, fungsi-fungsi bimbingan dan konseling anak usia dini. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang beberapa hal, yaitu pemahaman terhadap diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru, kemudian pemahaman terhadap lingkungan anak
didik yang mencakup lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh orang tua, guru, dan pembimbing. Kemudian yang ketiga, pemahaman terhadap lingkungan yang lebih luas, seperti di luar rumah dan sekolah. Yang terakhir, pemahaman terhadap cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak didik dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Fungsi yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang akan menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharaannya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan konseling anak usia dini, yaitu 1. Diberikan ke semua peserta, 2. Sebagai proses individuasi, 3. Menekankan nilai-nilai positif, 4. Tanggung jawab bersama, 5. Pengambilan keputusan, 6. Berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan, 7. Dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia, 8. Program bimbingan dan konseling, dan yang terakhir dievaluasi. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi kedua. Selanjutnya pemateri ketiga yang dilanjutkan oleh Mbak Dani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang membahas mengenai pendekatan dalam bimbingan dan konseling anak usia dini. Mengenai pendekatan krisis atau kritis, dalam artian itu suatu masalah. Nah, artinya anak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Contohnya, saya pernah melihat keponakan saya menumpah air di gelas itu di lantai. Nah, orang tuanya itu membiarkan anak itu supaya anak itu bisa memecahkan masalah tersebut, seperti dia mengambil lap untuk melap air di lantai, seperti itu. Selanjutnya, pendekatan remedial atau perbaikan diri, dalam artian ini masuk dalam aliran behavioristik yang memperbaiki sikap dan perilaku individunya. Yang ketiga, ada pendekatan preventif, yaitu pencegahan. Pencegahan ini dalam artian yang diarahkan kepada antisipasi masalah negatif, umumnya individu tidak menjadi hal buruk. Contohnya, ketika anak bermain gadget, nah orang tuanya harus mengambil gadget itu, jangan membiarkan anak bermain HP terus-menerus. Yang keempat, ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan ini dalam artian tertutup kepada susunan untuk mengetahui, mengenali keahlian dan pengalaman muridnya. Selanjutnya, perkembangan bahasa anak usia dini, aspek biologis. Hafiz mengelompokkan perkembangan bahasa kepada 3 kelompok besar, yaitu dilihat dari aspek biologis, aspek psikologis, dan kultural. Pertama, pada aspek biologis, urat-urat saraf dan otot-otot daripada alat-alat bicara sudah cukup berkembang baik sejak lahir. Kedua, aspek psikologisnya. Anak mulai secara kebetulan mengeluarkan berbagai suara yang tak berarti. Dari suara-suara itu, orang di sekelilingnya memilih suara-suara tertentu, misalnya suara mengucapkan mama. Mama itu ketika mengucapkan, ketika ada orang tuanya lalu mengucapkan mama. Terus yang ketiga itu aspek kultural. Pada usia mana
bahasa itu dipelajari anak-anak biasanya sama pada semua masyarakat, walaupun mungkin agak lebih dahulu sedikit pada masyarakat yang modern dibandingkan dengan masyarakat primitif. Jika anak-anak benar belajar berbicara lebih dahulu di beberapa masyarakat daripada di masyarakat lain, hal ini mungkin karena tekanan yang lebih besar pada bahasa ini di masyarakat yang lebih banyak mempergunakan bahasa, dan karena latihan-latihan yang lebih cepat diberikan kepada anak-anak untuk belajar bicara. Selanjutnya ada pendekatan dalam perkembangan bahasa. Yang pertama itu pendekatan behavioristik, dipelopori oleh B.F. Skinner, seorang psikolog dari Harvard University, yang mengatakan bahwasanya seorang psikolog Amerika Serikat terkenal yang mengatakan bahwasanya sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Jadi anak-anak berbahasa itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Perkataan buruk atau baik itu dilihat dari lingkungannya. Kedua, pendekatan nativistik yang menyatakan bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan apa yang disebut dengan juga alat pemerolehan bahasa, sudah diprogramkan untuk mengolah butir-butir tata bahasa yang dianggap sebagai suatu bagian dari otaknya. Nah, yang terakhir itu ada behavioristik nativistik yang menyatakan bahwa anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses. Yang pertama asosiasi, kemudian imitasi, dan peneguhan. Asosiasi berarti melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu. Imitasi berarti menirukan, mengucapkan, dan struktur kalimat yang didengarkan. Yang terakhir ada peneguhan. Yang dimaksud peneguhan ini sebagai ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-kata yang benar. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Begitulah pemaparan dari materi ketiga. Pemaparan selanjutnya oleh Saudari Nur Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas proses perkembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, tahap perkembangan bahasa. Ada tahap pralinguistik, yang kedua tahap linguistik, yang ketiga tahap perkembangan tata bahasa, dan yang keempat tata bahasa menjelang dewasa. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan bahasa. Yang pertama, pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Baik memahami bahasa orang lain, bukan memahami kata-kata yang diucapkannya, melainkan dengan memahami kegiatan atau gerakan atau gesturnya. Yang kedua, pengembangan perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata anak berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun pertama, kemudian mengalami tempo yang cepat pada usia prasekolah, dan terus meningkat setelah anak masuk sekolah. Dan yang ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat adalah ketika tunggal kalimat satu kata dengan disertai gestur untuk melengkapi cara berpikirnya. Contohnya, anak menyebut bola sambil menunjuk bola itu dengan jarinya. Yang keempat, ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi peniruan terhadap suara-suara yang didengar dari orang lain. Pada usia bayi antara 11-18 bulan, pada umumnya mereka belum dapat berbicara atau mengucapkan kata-kata secara jelas, sehingga sering tidak dimengerti maksudnya. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor kesehatan. Yang dimaksud di sini merupakan faktor yang sangat penting dalam segala aspek, termasuk juga dalam perkembangan bahasa. Faktor kesehatan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia kehidupannya. Sebab apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Dalam definisi ini yang lebih luas, intelijensi adalah kemampuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa benda.
kemampuan untuk menciptakan atau memperbarui, kemampuan untuk belajar, berpikir, memahami, menguasai, berhayal, mengingat dan merasa, kemampuan untuk memecahkan masalah, mengerjakan tugas dengan berbagai tingkat kesulitan. Yang ketiga, status sosial. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak tidak dapat perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun mulai usia 2 tahun anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Karena menurut saya wanita lebih semangat dari pria itu sering malas. Padahal dalam tingkat pemahaman pria lebih cepat paham daripada wanita. Yang kelima, hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar. Melatih dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling untuk pengembangan bahasa anak. Yang pertama, pengulangan yang berupa drill atau latihan pengucapan dan penerapan dalam mempraktikkan bahasa atau ujaran yang benar dan tepat. Yang kedua, pemberian saran dan nasihat yang tepat pada anak. Dan yang ketiga, pengkondisian. Pengkondisian penting dilakukan guru di sekolah atau orang tua di rumah dalam rangka mendukung perkembangan bahasa anak. Dan yang keempat, model dan peniruan. Model dan peniruan ini merupakan suatu contoh bagi anak baik tingkah laku maupun secara berbicara. Sesuai dengan sifat-sifat yang anak suka meniru dapat dimanfaatkan oleh guru atau orang tua untuk mengembangkan bahasa anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada materi keempat. Baik, itulah pemaparan materi kami dari kelompok 7. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami langsung saja dikirim di grup mata kuliah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam